Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebda Adi Sukamto. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat, yaitu handout atau bahan ajar berisi tentang teks prosedur. Pada handout yang saya buat, saya mengambil kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kompetensi dasar 3.1 yang berbunyi mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Pada kompetensi dasar 4.1 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tertulis. Sebelum memasuki bahan ajar yang telah saya buat, terdapat suatu pengantar. Di dalam pengantar ini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prosedur sendiri memiliki arti tahap, kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi, pengertian teks prosedur adalah jenis teks yang berisi tahapan untuk menyelesaikan sesuatu. Teks prosedur bertujuan untuk membantu memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Kita sudah sering menemukan teks prosedur ini dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang tercantum di belakang minuman saset atau makanan-makanan ringan. Dalam artikel kali ini, kami akan membahas lebih lanjut tentang teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjugasi untuk mengurutkan kegiatan. Yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tepat, dan cara yang akurat. Selanjutnya, macam-macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Baik, selanjutnya uraian materi. Uraian materi yang pertama adalah suatu pernyataan umum mengenai kegiatan yang biasanya dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Nah, pada teks pertama ialah laptop merupakan komputer pribadi yang agak kecil yang dapat dibawa-bawa dan dapat ditempatkan di pangkuan pengguna. Terdiri atas satu perangkat yang mencakup papan tombol, layar tampilan, mikroprosesor, biasanya dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang. Langkah-langkah untuk menghidupkan laptop adalah: yang pertama, kabel power isi daya baterai sudah dihubungkan ke sumber listrik. Yang kedua, menekan tombol power pada keyboard dekat ke layar atau bagian pinggir laptop. Yang ketiga, tunggu proses booting atau ikuti langkah prosesnya. Yang keempat, selesai dan laptop sudah siap digunakan. Nah, itu adalah suatu pernyataan umum beberapa tentang teks prosedur untuk menyalakan laptop. Selanjutnya, pada teks kedua, pernyataan umum mengenai cara untuk mematikan laptop. Setelah selesai digunakan, laptop harus dimatikan agar tidak menyala terus, sama seperti prosedur menyalakan laptop. Cara mematikan laptop juga memerlukan prosedur agar laptop tidak cepat mengalami kerusakan. Berikut adalah langkah-langkah bagaimana cara untuk mematikan laptop. Yang pertama, klik simbol Windows pada layar laptop. Yang kedua, lalu pilih simbol power. Dan yang ketiga, pilih menu shutdown. Yang keempat, tunggu hingga laptop mati, kemudian laptop simpan di tempat yang aman. Seperti itu. Selanjutnya, pada bahan ajar atau handout yang saya buat, saya menampilkan berupa latihan soal teks prosedur. Pada kali ini, saya menampilkan teks prosedur yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara pun
menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon pekerja. Agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri. Sementara suara yang terlalu keras membuat kita terlihat agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Tidak ada salahnya menanyakan kembali atau mencoba mengulang pertanyaan yang diajukan untuk memastikan bahwa pemahaman kita sudah benar. Namun, jangan melakukan terlalu sering karena justru akan membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Bahasa tubuh pun ikut memegang peran. Gerakan nonverbal seperti mengaku atau sikap tubuh yang agak condong ke depan menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang disampaikan si pewawancara. Pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan mewawancara karena kontak mata penting dalam proses komunikasi, termasuk dalam wawancara kerja. Singkatnya, akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sifat yang antusias secara verbal maupun non-verbal. Oleh karena itu, dihindari bahasa tubuh yang dapat diartikan negatif seperti menggoyangkan kaki, mengutuk-kutuk jari, atau menghindari kontak mata. Cara berbicara yang percaya diri namun tidak terkesan sombong dapat menarik minat pewawancara. Pada saat berbicara, hindari uraian yang panjang lebar dan bertele-tele. Cobalah mengemas kalimat secara singkat dan terfokus, tetapi tetap menarik. Kita diharapkan mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tepat untuk posisi yang ditawarkan. Ceritakanlah kemampuan atau pengalaman yang relevan dengan posisi tersebut. Hindari mengkritik atasan atau rekan kerja sebelumnya, karena ini menunjukkan sikap yang tidak profesional. Selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Ungkapan ini mungkin terdengar klise, namun jauh lebih baik menjadi diri sendiri dan berbicara dengan jujur daripada mencoba mengatakan sesuatu yang menurut kita akan membuat pewawancara merasa terkesan. Jangan melebih-lebihkan kualifikasi kita, apalagi melabui dengan memberikan data yang tidak benar. Cepat atau lambat pewawancara akan menentukan bahwa data tersebut hanyalah karangan. Tunjukkan bahwa kita mampu mengenali diri kita sendiri dengan tepat. Pewawancara biasanya memberikan kesempatan kepada kita untuk mengajukan pertanyaan di akhir wawancara. Gunakanlah kesempatan ini secara elegan dengan cara menunjukkan rasa ingin tahu kita tentang lingkup dan deskripsi tugas posisi yang dilamar, kesempatan pengembangan diri, dan sebagainya. Ini wajar karena bersikap pasif dan menyerahkan segala sesuatu kepada pihak perusahaan tidak akan menambah nilai kita di mata pewawancara. Calon yang ingin bertanya dalam porsi yang tepat menunjukkan kesungguhannya, minatnya pada posisi yang ditawarkan, dan juga pada perusahaan. Di sesi ini biasanya muncul pula pembicara mengenai gaji dan tunjangan. Pewawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang ia harapkan karena dianggap dapat melakukan penilaian atas kemampuannya dan tugas-tugasnya yang akan dilakukan. Tentu saja, angkanya harus logis sambil tetap membuka kesempatan untuk negosiasi. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, itu adalah teks prosedur yang berjudul Kiat Wawancara Kerja. Dan berikut adalah lembar soal yang akan dikerjakan oleh siswa-siswa kelas 12. Soal yang saya tampilkan pada handout ini terdapat 8 soal. Yang pertama, mengidentifikasi teks prosedur di atas berdasarkan format tabel berikut. Yang kedua, dari isinya menjelaskan tentang apakah teks prosedur itu. Yang ketiga, berdasarkan isinya, apakah fungsi teks prosedur itu. Yang keempat, temukan kata kerja imperatif pada teks prosedur di atas. Yang kelima, temukan konjungsi pada teks prosedur di atas. Yang keenam,
temukan pernyataan persuasif pada teks prosedur di atas. Yang ketujuh, berikanlah tanggapan dengan bahasamu sendiri pada teks tersebut. Yang kedelapan, tulislah kembali isi teks prosedur tersebut dengan menggunakan bahasamu sendiri secara singkat dan jelas. Baik, itu adalah bahan ajar atau handout yang telah saya buat yang berasal dari kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara lebih baik dan lebih tepat, sehingga materi pokok pembelajaran seperti menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan, menulis tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan kegiatan, mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan kegiatan secara lisan dengan intonasi dan nada yang jelas, menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam prosedur melakukan suatu kegiatan dapat dilakukan secara baik dan dimengerti oleh siswa. Seperti itu, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.